Halo Pak Yu dan teman-teman, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Marvela Arisandi dari kelas 10 kuliner absen 14. Nama saya Quintessa Denis Kristabel dari kelas 10 kuliner absen 17. Nama saya Rosadia Binti dari 10 kuliner absen 19. Saya Tiara Tidiani dari 10 kuliner absen 20. Jadi, kami akan menampilkan video wawancara kami dalam rangka tugas mata pelajaran pendidikan agama. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Halo semuanya. Jadi hari ini kami berkesempatan untuk mewawancari Kak Billy sebagai narasumber. Halo, saya Billy. Jadi kami akan membahas topik mengenai makna dan relevansi sengsara serta wafat Yesus dalam kehidupan. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Bagaimana awal mula Kak Billy mengenal dan menghayati iman kepada Tuhan? Awal cara saya menghayati iman kepada Tuhan Yesus itu, aku mulai dari perjalanan hidupku yang benar-benar nol. Maksudnya nol tuh, nol dalam artian tuh nol di dalam Kristus itu loh. Jadi aku dulu hidupku yang rusak banget. Aku bukan perokok sih, tapi aku bergaul dengan teman-teman perokok. Terus aku dulu juga aku dulu pernah jadi joki balap liar. Aku pernah. Terus dan aku pernah jadi apa ya istilahnya? Kalau di masa muda kita itu kan dengan alibi emosi cinta yang belum stabil. Jadi kayak nakalnya cowok tuh dia punya banyak cewek gitu lah, playboy sebenarnya gitu. Nah awal pertemuannya aku menghayati iman kepada Kristus itu gimana perjalananku? Aku kenal yang namanya komsel. Aku dulu kenal yang namanya youth itu kayak perkumpulan anak remaja gitu. Aku dibawa ke sana, aku digandeng sama-sama gitu. Aku diarahin kalau perbuatan itu nggak bener, nggak baik, balap liar itu nggak baik. Sampai aku nggak istilahnya gimana kata saya, nggak kenapa-kenapa saat jadi joki itu. Aku bersyukur banget dan aku sudah bertobat lah untuk tidak bermain secara katanya itu playboy seperti itu. Jadi karena teman-teman aku, karena kebiasaanku, aku mulai belajar berubah karena teman-temanku, komselku juga yang mau dukung aku kayak gitu. Oke. Apakah Kak Billy punya pengalaman masa kecil yang membentuk iman hingga saat ini? Yang membentuk imanku pada waktu aku masih kecil ya, masih kecil banget. Itu waktu dimana aku pertama kali ke gereja. Aku punya seorang pendeta itu baik banget, kayak papaku banget. Dia setiap kali habis perjamuan dia ngasih aku perjamuan yang kayak gelas yang kita bisa minum sepuasnya, roti yang kita bisa makan sepuasnya. Dan dari situ tuh aku mulai memahami lah, kayak misalnya momen yang kayak gitu bagi orang kecil itu bisa belajar kalau itu dasarku buat sampai aku di titik ini gitu loh. Kayak momen-momen kecil kayak gitu tuh yang bikin sampai sekarang aku masih ingat banget kayak gitu. Seperti itu. Oke. Pernahkah Kak Billy mengalami masa sulit yang benar-benar menguji iman? Terus bagaimana sih Kak Billy menghadapinya? Waktu itu aku pernah retret penginapan itu SMA. Aku mau mandi gitu, mau persiapan mandi gitu. Kan namanya retret itu pasti ada kelompok cewek, ada kelompok cowok. Aku mandi, tiba-tiba temanku datang tuh, "Ih, coba nih, apa nih?" Dia bawa kayak vape gitu. Vape itu kan pasti nggak bau-bau banget ya, pasti ada wangi-wangi kopi, mint, buah dan sebagainya. Waktu itu aku mau mandi, gak ada orang yang lihat sama sekali. Bener-bener tahunya ruangan itu di pojok, nggak ada siapa-siapa. Aku tawarin, vape. Sorry bro, ya. Dari situ aku tuh kalau aku nggak sadar, itu kan sudah aku iseng. Sampai sekarang mungkin aku jadi pecandu vape atau mungkin pecandu rokok. Tapi saat itu aku malah enggak. Jadi aku lebih memikirkan jarak sama temanku daripada aku dijauhi temanku, fine, 3 tahun nggak apa-apa, it's okay. Tapi demi kesehatanku, aku nggak apa-apa. Dari situ aku mulai belajar buat ngelepasin temanku dan aku bisa belajar buat caranya aku bertahan di dalam sebuah pergumulan seperti itu. Apa yang membuat Kak Billy tetap percaya dan tidak menyerah di tengah tantangan? Karena aku punya
aku punya adik-adikku, aku punya adik 3, dan aku selalu percaya gini, karma itu akan selalu turun temurun. Kalau enggak aku patahkan dari sekarang, keturunanku, adik-adikku pasti akan kena karmaku. Walaupun nanti suatu saat aku sudah nggak ada, aku sudah meninggal duluan, aku percaya karma itu bakal turun temurus kayak gitu. Jadi aku mulai belajar kayak misalkan segala akar dosa itu aku putusin dari akunya sendiri. Jadi jangan sampai turun ke adik-adik. Kak Billy itu ada doa atau ayat kitab suci atau pengalaman spiritual yang sangat menguatkan di saat-saat sulit. Saat sulit. Yang waktu aku nggak apa ya ayatnya itu di mana. Cuma aku ingat firmannya tuh kayak gini. Pergaulan yang buruk merusak pergaulan yang baik dan kebiasaan yang baik juga. Jadi misalkan kan sudah berbuat baik saat ini pun mau kalian punya teman-teman yang sangat mendukung, sangat merangkul kalian. Saat kalian satu hari saja bergaul, satu kali aja bergaul dengan pergaulan buruk, itu akan mencemari 1000 pergaulan kalian yang baik. Jadi dari kalian sendiri nih, kalian harus sadar kalau misalkan pergaulannya kalian itu harus kalian jaga. Karena itu ya akan menentukan 1 jam ke depan kalian, 1 hari ke depan kalian, 1 tahun, 1 kehidupan kalian, kayak gitu. Bagaimana iman Kak Billy memengaruhi cara berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari? Iman itu kan kalau nggak dilakukan dengan perlakuan kita itu akan mati. Iman tanpa perbuatan mati. Perbuatan juga tanpa iman juga kita hasilnya akan zong. Jadi iman itu kita harus sejajarkan lah dengan apa yang kita alami sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari, sekolah kita, kerja kita, kuliah kita, apapun lah aktivitas kita harus didasari oleh iman. Karena itu fondasi kita. Kalau kita cuma punya iman, kita berharap, tapi kita nggak ngelakuin apa-apa, kita cuma diem. Kita mau kaya nanti kita cuma diem, kita berharap, nothing. Kalau kalian berusaha terus, nggak bawa Tuhan, kayak Tuhan, jangan gimana. Tuhan ini sampai kapan? Kalian berdoa, kalian beriman, kalian punya iman nih. Tuhan akan buka jalan. Mau sesusah apapun, Tuhan buka jalan. Kayak gitu. Lanjut pertanyaannya, apa ada tindakan nyata yang dilakukan sama Kak Billy sebagai bentuk penghayatan iman kepada Tuhan? Tindakan itu waktu kan di gereja kita, di gerejaku itu kan kita ada yang namanya SPY. Saya pengikut Kristus. Jadi saya pengikut Yesus, Dan dari situ itu kan ada pembina para peserta. Singkat cerita itu ada perjalanan pesertaku yang dia tuh hidupnya tuh kokoh banget. Dia udah merokok, dia bahkan dengan cewek, diputus hidupnya setengah jalan. Dari situ aku, ini tuh aku dulu, aku aja bisa berubah. Kok dia juga bisa berubah dong? Even dia lebih parah pun, di mata Tuhan sama, 1 titik kecil hitam dosa pun semua sama. Jadi aku berusaha buat apa yang aku lakuin di masa lalu itu adalah bayangan dari masa depan aku sekarang. Jadi aku mempelajari dia, aku kasih solusi nih. Kamu harusnya gini, kamu tuh jangan gini. Itu sebuah tindakan yang dimana aku tuh bisa berubah diri loh. Berarti aku bisa dong berubah orang lain kayak gitu. Dalam kehidupan sosial Kak Billy, bagaimana iman itu mendorong Kak Billy untuk membantu sesama? Bagaimana iman mendorong Kak Billy untuk membantu sesama? Waktu teman aku itu kendaraannya mogok, panas, siang-siang, lapar, capek lagi. Aku nemu temanku motornya tuh mogok di tengah jalan itu waktu mau kerja pulang. Manusia ya udah amat bisa tolong juga bisa. Tapi aku waktu itu aku punya iman gitu. Aku tuh pernah ditolong sama orang lain, aku juga akan nolong. Begitupun kalau misalkan aku gak ditolong sama orang, tapi aku ditolong sama Tuhan kayak gitu. Jadi kayak misalnya
aku tuh akhirnya bantuin tuh temanku, sampai akhirnya temanku Pin makasih gitu, sampai kalau aku dia nangis gitu. Dia tuh sampai aku kasih aku uang tuh aku nggak mau, karena iman itu kata gimana ya, kita tuh kan kalau badan kita dikasih makanan, begitu juga dengan iman. Kayak gitu tuh aku memuaskan imanku gitu loh, imanku sehat, Tuhan tuh senang gitu, kayak gitu. Oke. Terus apa yang ingin Kak Billy sampaikan kepada kami anak-anak muda tentang pentingnya beriman kepada Tuhan? Tentang dunia itu nggak sebentar lagi akan selesai. Gimana ya? Tuhan itu kalian tuh harus mau lah buat belajar gimana caranya, kayak Tuhan itu bakal datang kok buat kedua kalinya tuh Tuhan bakal datang. Dan kalian juga harus pintar-pintar lah dalam memilah. Kayak misalnya gimana sih caranya supaya iman kita tuh tetap terjaga, karena di akhir zaman nanti apa namanya, semua yang dari kita tuh gak akan ada kepakainya lagi, kekayaan, harta, orang tua kita, bahkan even teman baik kita, itu semua akan kembali ke satu pribadi masing. Jadi kalian harus mau buat berani berbeda melawan arus dunia, kayak gitu ya. Oke. Jika ada satu nasihat tentang iman yang bisa Kak Billy berikan kepada kami, apa itu? Nasihat tentang iman, tetap percaya walaupun kalian di dalam lembah gelap sekalipun, gak percaya, karena mungkin bagi kalian tuh nggak akan ada harapan lagi, hari besok nggak akan ada harapan lagi, tapi 1 jam ke depan, 1 menit ke depan itu jawaban kalian. Mungkin Tuhan kasih selipan surat di situ, besok akan berakhir, besok udah gak ada waktu lagi, besok selesai, tapi 1 menit kalian doa itu akan terselip jawaban dari Tuhan. Oke, terima kasih ya Kak udah memberikan kisah dan inspirasinya. Kami sangat terkesan dengan perjalanan iman Kak Billy. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekian video dari kami. Terima kasih.